Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Raya Mujahidin Lubu Alung yang dirahmati oleh Allah. Tentu kita mulai dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sangat dalam. Kita lafazkan kalimat syukur, kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Benar apa yang disampaikan oleh pengurus yang menuntut acara tadi. Insya Allah untuk tahun ini di Republik Indonesia, tentu kita dari Lubu Alung termasuk di dalamnya, itu akan berhari raya Idul Fitri secara serentak pada hari Senin depan. Muhammadiyah telah mengumumkan sejak dari beberapa saat yang lalu bahwa 1 Syawal itu akan bakal muncul pada tanggal 31 Maret, tepatnya hari Senin. Sesuai dengan kultur yang dibangun di negeri kita, pemerintah CQ Kementerian Agama sebelum diumumkan secara resmi akan ada sidang hisab. Dan sidang hisab itu digelar di akhir bulan. Untuk tahun ini atau Ramadan ini, sidang hisab itu akan dilaksanakan tepatnya hari Sabtu malam atau malam Minggu, sekitar jam 7 WIB. Ada yang bertanya ke saya, kenapa sidang hisab itu harus di dekat-dekat mau masuknya Idul Fitri? Apa salahnya sidang itu seminggu sebelum itu, 10 hari sebelum itu, atau 3 hari sebelum itu? Nah, yang bertanya kita berikan maaf, wajar bertanya karena tidak tahu. Sidang itu bukan disengaja terjepit injury time, di dekat-dekat waktu habis, tidak. Tetapi salah satu di antara persyaratan yang harus dibawa di dalam sidang itu adalah hasil penglihatan bulan di akhir Ramadan. Dan ini sesuai dengan tuntunan syariat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan. Kapan melihat bulan itu? Di akhir bulan yang sedang berlangsung. Dapat disampaikan dalam kesempatan kita, hisab di dalam kajian ilmu hisab itu ada 2 macam. Ada hisab urfi, ada hisab hakiki. Ini sebagai tambahan perbendaharaan ilmu kita. Hisab urfi artinya hisab secara rata-rata. Nah, kita semuanya sudah tahu kalau hitungan rata-rata lebih dari separuh dipandang 1, kurang dari separuh dianggap gak ada. Itu rata-rata namanya. Nah, hisab urfi atau hisab rata-rata ini itu diadakan sekali di dalam setahun untuk kepentingan membuat kalender Islam yang disebut dengan tahun hijrah. Bulan-bulannya Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Kenapa hisab rata-rata yang dimainkan untuk ini? Alasannya adalah agar tanggal itu memang seragam untuk seluruh dunia internasional. Jadi bila berjanji Presiden Prabowo dengan Raja Arab Saudi
tanggal 2 Muharram, agar ketemu pada tempat yang sama, waktu yang sama, tanggalnya harus sama. Itu namanya hisab urfi untuk kepentingan kalender. Tapi ada hisab satu lagi namanya hisab hakiki. Ini bagi yang belajar ilmu hisab, UIN jurusan syariah sudah paham ini yang saya sampaikan. Hisab hakiki. Apa itu hisab hakiki? Perhitungan secara rinci, tidak rata-rata, tidak boleh ada yang dihilangkan. Menit-menitnya, detik-detiknya, derajatnya sampai sekecil apapun diperhitungkan. Nah, ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ibadah yang terkait dengan waktu. Mana dia kepentingan ibadah? Menetapkan awal Ramadan berkait dengan ibadah puasa, menetapkan awal Syawal berkait dengan ibadah salat Idul Fitri, berkait dengan awal Zulhijjah karena ada 10 Zulhijjah. Nah, hasil hisab hakiki atau hisab perinci ini bisa sama dengan urfi dan bisa berbeda. Setelah dihisab hakiki, bisa saja di dalam penanggalan masih 30 Sya'ban, tetapi hakikinya sudah menyatakan 1 Ramadan. Ya, kita berpuasa dengan tidak perlu mentip kalender. Kalender jalan terus. Dan itu berlangsung mulai semenjak dulu sampai hari ini. Nah, kapan hisab hakiki ini adakan? Di akhir bulan berjalan. Oleh karena besok yang mau dihisab hakiki itu adalah menentukan awal Syawal, maka hisab hakikinya di akhir Ramadan, ketika Ramadan berumur 29. Salah satu di antara yang harus ada di dalam sidang hisab itu adalah hasil penglihatan bulan di akhir Ramadan atau 29 Ramadan. Ada lebih 100 tempat di seluruh Indonesia untuk mengamati bulan itu. Saya tahu betul karena saya terlibat langsung dengan itu. Termasuk kita di Lubuk Alung, saya tidak tahu persis di mana tempat melihat, tapi yang jelas kabupaten kota, terutama kabupaten kota yang ada di pinggir laut atau yang nampak laut, melihat bulan. Bapak dan Ibu, setelah bulan itu lihat kapan? Pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan berlangsung. Apakah bulan itu terlihat atau tidak? Apabila di seluruh Indonesia mulai Sabang sampai Merauke melihat saja satu, itu sudah sah. Hukum itu diberlakukan 1 Syawal jatuhnya besok, walaupun hanya melihat di Papua, walaupun hanya melihat di ujung Sumatera, Aceh, tapi sudah bisa berlaku untuk seluruh wilayah. Ini dalam kajian ilmu hisab namanya wilayatul hukmi, wilayah hukum. Bagaimana dengan Malaysia dan Brunei? Itu serah dia pula secara syariat, mau nempel ke kita atau mau berdiri sendiri, karena wilayah hukumnya sudah berbeda. Jadi asal ada satu saja yang melihat di Indonesia, maka sudah diberlakukan untuk seluruhnya. Nah, Bapak Ibu hadirin, apakah bulan sudah bisa dilihat atau tidak? Sebenarnya sejak hari ini atau sejak beberapa saat yang lalu sudah bisa diperkirakan. Nah, Muhammadiyah di sini barangnya main. Namanya wujudul hilal. Secara hitungan hisab itu sudah bisa diperkirakan di atas kertas. Apakah bulan sudah terlihat atau belum? Kalau Bapak Ibu mendengar hilal belum terlihat di ufuk, apa maknanya itu? Hilal bahasa kitanya bulan jolong laye. Ufuk bahasa awalnya batas pemandangan, ujung. Ujung arahnya kemana? Pas matahari terbenam. Kan tak sulit benar. Cuman kadang-kadang dek pengaduh hilal kok makhluknya kok lain lah. Kak, bulan jolong laye itu hilal. Ufuk batas pemandangan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin, sesuai dengan perhitungan perjalanan matahari, bulan dan bumi, itu 99% diperkirakan ketika melihat bulan pada hari Sabtu besok,
hilal akan belum terlihat karena masih di bawah ufuk, masih di bawah tempat kita melihat, masih jauh di bawah. Ke ufuknya jauh di bawah, pasti belum dilihat. Nah, kalau belum dilihat, maka dimainkanlah arahan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa in humma, jika kamu tidak melihat, fakmilul iddah, maka genapkan Ramadan 30. Nah, kalau Ramadan digenapkan 30, minggu masih berpuasa. Dan itu akan terjadi insya Allah. Makanya secara serentak, mau NU, mau Muhammadiyah, mau pemerintah, insya Allah Idul Fitrinya hari Senin. Nah itu, yang paham-pahamlah, yang tidak-tidaklah, itu saja. Tapi yang jelas Idul Fitrinya 1 Syawal. Nah Bapak Ibu, terlepas dari itu semua, tadi oleh pimpinan acara saya dengar kayak di TV One kita. Terima kasih banyak. Apa persiapan kita menghadapi 1 Syawal ini? Yang jelas Bapak dan Ibu, orang-orang yang beriman, sehat akal pikirannya seperti kita semua, pasti sedih melepas kepergian Ramadan. Kalau ada di dalam hati kita biasa-biasa saja, tolong perbaiki agar hati menjadi sedih. Kok saya biasa-biasa saja, sebagai indikasi iman belum bersemi. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Ada satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, hanya perlu direnungkan. Baik Ibu maupun Bapak, kita semua, masihkah kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Tidak perlu dijawab. Masihkah kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan? Padahal kebahagiaan tertinggi seorang muslim adalah berjumpa dengan Ramadan. Ada apa? Kok formula bahasanya seperti itu? Karena siang babi hari, malam babi minyak, ndak kayu jangan dirkap yang ndak ameh bukan biasa. Siang babi hari, malam babi minyak, tenaga kita kerahkan, pikiran kita sumbangkan dalam hidup ini. Ndak tentu panen, ndak tentu hujan. Pertanyaan ada satu yang perlu jawab. Nanti dicari dan soalnya. Sampai tak lalu, sampai tak istirahat, yang Bapak Ibu cari apa? Kadang belum terjawab yang seperti itu. Nah sekarang kita akan bocorkan jawabannya. Yang kita usahakan lain tidak adalah bagaimana pada akhirnya hidup kita ini dapat ditutup dengan husnul khotimah. Itu yang kita inginkan. Dan bagaimana kita bisa terhindar dari su'ul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Penutupan usia atau kematian yang diidamkan oleh seorang muslim, karena husnul khotimah ujungnya adalah surga jannatun na'im. Sedangkan su'ul khotimah, kematian yang sangat jelek, sangat kita takuti, karena ujungnya adalah neraka jahanam. Itu sesungguhnya yang kita usahakan di dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, harta yang berlimpah ruah, pangkat yang setingginya, anak buah yang ribuan, tapi semuanya itu tidak akan pernah kita bawa apabila nyawa sudah berpisah dengan badan. Selamat tinggal wahai dunia, aku pergi takkan kembali. Lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa, yang kita kerjakan ini Pak, amal kita. Jadi siang babi hari, malam babi minyak, habis tenaga kita berpikir dan berpikir, letih dan letih. Yang kita usahakan apa? Bukan harta, karena takkan dibawa. Bukan rumah bertingkat, bukan mobil mengkilat, bukan pangkat yang tinggi. Itu semuanya akan pergi apabila nyawa sudah berpisah dengan badan. Tak berbeda raja dengan rakyat biasa.
Tak berbeda atasan dengan bawahan, tak berbeda wali nagari dengan presiden. Kalau orang yang masih hidup ada sayangnya kepada kita, untung kita dibungkus dengan kain yang tak punya warna putih, tak dibedakan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ada apa dengan Ramadan? Modal untuk mendapatkan husnul khotimah sudah menjadi kultur dalam kehidupan Bapak Ibu. Makin berharga itu barang, makin sulit mendapatkannya. Manan maha batu sekilo aja ameh sekilo. Bagaimana gampang dan sulitnya mendapatkan batu sekilo aja ameh sekilo. Makin berharga, makin sulit mendapatkannya. Itu harga mati. Babi satu kali beranak 20 bisa, tapi sapi sekali beranak hanya 1 ekor. Babi tak ada guna, menyarok di masa jawabannya. Sapi sangat berguna, hanya 1 ekor sekali beranak. Setiap yang dibutuhkan sulit untuk dicari. Husnul khotimah bukan barang sepele, tapi barang sangat berharga. Maka untuk mendapatkannya tidaklah segampang itu. Saya sedang ragu untuk melihat Bapak dan Ibu, termasuk melihat diri saya sendiri. Akankah kita mendapatkan husnul khotimah? Kok gak ragu mau nampak? Ibu-ibu juga demikian. Kenapa kita begitu antusias dan sangat ingin kepada husnul khotimah? Bapak dan Ibu, ini ada satu bocoran. Ini rahasia yang boleh dibuka. Satu kali Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi kalau sudah mengumpulkan sahabat, itu tandanya ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Itu sering terjadi. Tapi untuk yang sekali ini, belum Nabi berbicara, Nabi sudah menangis. Makin tinggi dan makin besar seseorang, kalau dia menangis berarti permasalahannya makin serius. Kalau nak kete menangis tidak bitin. Tapi kalau Prabowo yang menangis perlu dipertanyakan apa yang ditangiskan. Nabi menangis. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tabki? Kenapa kau menangis?" Rasul menjawab, "Aku diperintah oleh Allah menyampaikan sesuatu yang aku tak kuat menyampaikannya kepada kalian. Tapi apa hendak dikata, aku harus menyampaikan ini kepada kalian. Aku baru saja berdoa dan doaku tak dikabulkan." Sahabat yang duduk makin mendekat kepada Nabi dan bertanya, "Sampaikan kepada kami wahai Rasul, mungkin kami dapat membantu." "Begini wahai para sahabat, aku baru saja diberitakan oleh Allah bagaimana rasa sakitnya su'ul khotimah. Dan su'ul khotimah itu adalah calon-calon kematian yang akan menimpa umatku. Aku takut. Bagaimana sakitnya su'ul khotimah wahai Rasul, yaitu yang hendak aku sampaikan dan rasa aku tak mampu menyampaikan kepada kalian. Sampai aku berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang begitu sakitnya su'ul khotimah, kumpulkan seluruh sakit yang akan diberikan kepada umatku, berikan kepada aku sendirian, biar aku yang merasakannya sendiri. Sampaikan kepada kami wahai Rasul." "Baiklah, aku akan sampaikan. Carikan saya kambing 70 ekor yang masih hidup, dan kau gantung seluruh kambing itu. Kemudian kau kupas kulitnya dalam keadaan hidup." Kira-kira menurut ibu, kambing itu digantung, dikubah kulitnya. Tak kikik-kikik kambing itu dek galak atau membebek kesakitan. Membebek kesakitan. 70 ekor. Gantung dan kupas kulit hidup-hidup. Kumpulkan sakitnya, itulah sakit su'ul khotimah. Asyana ingin mencoba. Wajar kalau Nabi menangis. Akhirnya Nabi mohon kepada Allah, "Kalau begini rasanya ya Allah, kumpulkan sakit su'ul khotimah yang akan kau berikan kepada umatku, biar aku menanggung sendiri." Doaku tak dikabulkan. Malah aku dipaksa untuk menyampaikan kepada kalian.
Tapi wahai umatku semua, ada satu kematian lagi, namanya husnul khotimah. Maka berdoa dan berusahalah kalian untuk terhindar dari su'ul khotimah dan mendapatkan husnul khotimah. Bapak dan Ibu, kita punya peluang untuk mendapatkan husnul khotimah. Walaupun sulit, tapi kita punya peluang. Karena modal dasar untuk mendapatkan husnul khotimah cukup dua saja. Pertama, ada ibadah yang memadai, dan yang kedua, bersih dari dosa. Ketika disebut ibadah, memang Bapak Ibu hadirin, kita umat Muhammad, manusia hidup mutaakhirin zaman sekarang, memang kita beda dari umat-umat yang lain. Apa bedanya? Kita punya waktu sangat sempit. Jadi waktu aku sangat sakit. Kenapa kita punya waktu sangat sempit? Usia kita sedikit. Kalau di zaman Daud, di zaman Nuh, orang berusia 1000 tahun biasa saja. Ada Luqmanul Hakim, malah satu surat bernama surat Luqman. Itu umurnya berapa? 950 tahun umurnya itu. Daud 1000 tahun umurnya itu. Kalau kita umat Muhammad, dikatakan oleh Nabi sendiri, umatku hanya berkisar umurnya antara 60-70. Di kalau lah doa nang kapalo 6 atau kapalo 7, siap-siap lah sebentar itu. Kalau lah doa kadang-kadang kapalo 7 atau lah sedang membawa kapalo 7, siap-siap minggu mugo pak itu. Karena Nabi bilang begitu, kok lebih seketek, kok kurang seketek. Memang saya lihat di depan ini tidak ada yang umur 100, belum ada ini. Nah, dengan sedikitnya umur kita punya durasi waktu yang sangat sempit, padahal tugas kita banyak. Makin maju dunia ini, maka tugas kita makin banyak. Bidang apa saja? Bidang ekonomi umpamanya, dulu sawah yang satu bidang itu yang makan dengan hasil sawah hanya 2 orang. Sekarang sawahnya tetap selebar itu, yang makan di sawah itu 16 orang. Makin sibuk dia. Kompetisi makin hebat, percaturan, perebutan bukan main. Makanya hari ini sering kelahi, kena berebut. Nah, tugas pokok kita bagaimana mendapatkan husnul khotimah. Bawa babuai ibadah, bawa membersiapkan diri dari dosa. Maka alhamdulillah, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, kita diberikan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tersedia kedua sarana itu, untuk memperbanyak ibadah dan untuk membersihkan dosa. Walaupun kita hanya beribadah sedikit, tapi di bulan Ramadan maka ibadah kita nilainya besar. Yang beribadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70, menjadi 700, bahkan adha'afun katsira, lipat ganda yang tidak terhitung pahalanya. Apalagi kalau ibadah kita itu bertepatan pula dengan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, khairum min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Banyak kadang hati. Makanya setiap bulan Ramadan datang kita antusias beribadah, rami sama saja. Saya sudah ke Mujahidin Lubuk Alung ini sejak tahun 86 sampai hari ini. Ya, terjadilah ibarat laut pasang naik pasang surut. Masih masjid yang lama saya segini. Itu Pak Harma ini nganggu-nganggu itu. Masih Tampu Rajo ketua kita di. Saya sudah berulang ke sini. Terima kasih kepada jamaah. Anak saya pertama Saiful Habib sekarang sudah pimpinan bank dia. Itu lahirnya saat saya menjadi guru ceramah di sini. Ada 2 mobil yang lihat anak saya waktu itu. Dia cincin 2 C kita.
Bara-bareknya tidak perlu disabir. Terjadi pasang surut. Rata-rata setiap Ramadan mujahidin Lubuk Alung ramai. Alhamdulillah. Sekarang saya juga masih datang sama anak dan istri saya. Kalau ada yang beda itu dia itu. Saya kalau ke Lubuk Alung pasti bawa keluarga. Karena itu rasa-rasa masjid saya gitu. Alhamdulillah rayanan sangat prima di sini. Aku kalau buku di sini kehendak aku saja. Belikan itu, ambilkan itu. Gayung basabik kata baju kandak boleh minta balaku. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu kita teruskan. Ibadah alhamdulillah dengan adanya Ramadan berlipat ganda ibadah kita. 1000 berinfak di Ramadan sama jok 700.000 berinfak di luar Ramadan. Nah bagaimana dengan membersihkan diri dari dosa? Nah itu lagi Bapak Ibu, membersihkan diri dari dosa. Untung saja ada Ramadan. Kita sulit untuk menghindarkan diri dari dosa Bapak, karena umat Muhammad sangat doyan hobi berbuat dosa. Mungkin dosa gadang tidak ada Pak Arma ini. Mungkin tidak dosa gadang dah. Mau Ustaz Rodi, mungkin lain tak dosa gadang dah. Membunuh orang kali tidak ada. Menyembah patung kali tidak ada. Syirik lain tidak ada. Durhaka sama orang tua lain tidak ada. Tapi dosa-dosa kecil setiap hari kita lakukan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa kaki, dosa tangan. Zambul a'dha namanya, dosa anggota. Kadang pukul 7 sudah dosa 2. Jam 7 pagi sudah 2 dosa yang selesai. Pulang sembahyang subuh, yo de ada lagi sabik kakau. Atu anak dia pulang ke petang pagi kau kapai balik. Paralu piti 200.000. Leba piti kau 200.000. Dete idak sarini jo bawa piti kini lah. Boleh dosa je. Masa kan tak sarimi je. Baru setengah 7 hari tu. Tiba di rumah Pak jam 7 mau masuk gerbang rumah, ada nak ketek menenggur Bapak. Kama Pak gitu. Kan bagus dijawab Pak dari masjid ke rumah. Keindak langsung lewat wek je Pak. Kama Pak damu. Udah sodo. Sarang cak tu sasantun tu anak menyapo. Kok itu jawabannya? Kama Pak damu. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, 360 hari dalam setahun. Bisa tak Bapak Ibu menjamin mata tidak pernah melihat yang terlarang? Dalam 360 hari. 360 hari telinga kita mendengar tiap hari. Bisa tak kita jamin mata kita, telinga kita tidak pernah mendengar yang terlarang? Tangan kita tidak pernah merosok mawa yang terlarang. Dan sebagainya. Entah sudah berapa banyak dosa kita lakukan. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untung saja ada Ramadan. Alhamdulillah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman dan keikhlasan, dan menegakkan bulan Ramadan malam hari dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan zikir, bahkan dengan i'tikaf 10 hari terakhir dengan iman dan ihtisab, ikhlas dan kejujuran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni segala dosanya yang berlalu. Itu kalau di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ndak ibu atio habis saja Ramadan. Padahal tahun depan kita belum tentu bertemu dengan Ramadan. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Persis pimpinan acara tadi, apa wak nama TV wan tadi. Lepaslah Ramadan ini dengan baik. Wahai umatku, anggap Ramadan yang sedang kau lalui adalah Ramadan terakhir dalam hidupmu. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Hari Senayan wa Idul Fitri, mulai malam Senin atau patang akai, di situ sudah mulai persiapan. Setelah kita bayar zakat fitrah, malam itu pertama, jangan tidak ikut bertakbir. Ini persiapan untuk Idul Fitri. Saya hanya berikan waktu 30 menit, tinggal 2-3 menit lagi. Jangan tidak ikut bertakbir malam itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasanya suasananya beda kalau saya takbir kayak begitu. Itu hanya sekali setahun. Jangan tidak ikut bertakbir, karena takbir kayak yang kita lantunkan itu adalah sebagai pertanda syukur kita kepada Allah, karena kita keluar sebagai pemenang di dalam bertanding melawan musuh yang paling berat, yaitu nafsu. Nah, jadi aja Nabi dek kue semalam tubuh, jamabih dek baju baru, sarau baju, gorden, sepatu segala macam, Pak. Silakan itu semua, tapi takbir jangan lupa. Maghrib tetap ke sini ke masjid, kemudian siap maghrib kita bertakbir, siap isya kita bertakbir, malam kita bertakbir, sambil kue takbir, sambil masang gorden takbir, sambil memutar maduk kursi takbir, sambil mencari kaos na hilang sebalah takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa malam itu berdoa, karena doa besok mau lebaran makbul, 99% dikabulkan oleh Allah. Apa doa kita malam itu? Nah, ini dia barangnya. Satu, ya Allah, terimalah amal Ramadan saya. Yang kedua, ya Allah, berikan saya kemampuan menerapkan Ramadan di luar Ramadan. Yang ketiga, masukkan itu doa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Yang sedang sakit minta sehat, nah sedang ada anak sekolah minta tamai, nah sedang ada anak gadis minta menantu, nah sedang tak lelaki minta nah sedang tak bini minta yang soleh soleha. Sorongkan sesuai dengan hajat kita. Nah setelah itu kita istirahat, bangun pagi subuh kita sholat, bertakbir lagi. Namun jangan lupa yang ketiga, mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya, sengaja apa mandi sunat hari raya kata Allah, mandi kita pakai sabun jola. Setelah mandi lalu apa lagi? Pasang baju yang paling dicintai. Manyu baju nanu boleh dipasang salah pokok, pasang pagi itu. Kita memakai baju, memakai baju baru itu kan lain rasanya, Pak. Kalau lagi rancak pada baju kawan. Yang kelima, berharum-haruman. Itu sunnah. Manyu harum-harum nana pas bali pasal ulang terakhir senayan. Ada minyak kadang-kadang tuh. Minyak Fatimah dari Madinah, dibuat minyak. Beli itu, beli cek 5.000 ambil 10.000 Pak. Ya bisa. Atau yang pokoknya tidak ada bahan yang haram, tidak ada alkoholnya, silakan. Nah setelah berharum-haruman apa lagi? Makan seketek, berbuka pada pagi hari. Sunat. Susu gak segala, godok gaji alat. Aja dipupuk halus sekali. Susu sekali godok ke 6, goreng ke 8, pupuk ke 6 balik, nasi lu sekali atak jadi apa ya sudah. Sekedarnya. Nah setelah makan lalu apa lagi? Fahwas paul internal keluarga. Bermaaf-maafan awak internal keluarga dulu. Kenapa begitu? Kenapa tidak sudah sholat? Kok dulu juga orang ketimbang juga keluarga. Harus dengan keluarga didahulukan. Istri, suami, bapak, ibu, adik, Pak Padang, Pak Ocong, Ajo, seluruhnya internal keluarga berfahwas paul sebelum berangkat. Nah setelah berangkat kalau sampai agak jauh, kita kan sholat di sini ya. Kalau tempat kita jauh dari Mujahidin, ada kita berapa komplek, 5-4 rumah, bareng perginya sambil jalan takbir. Ada nanti sanawiyah atau kelas 2 sanawiyah, pimpin takbir muka dia, Allahu Akbar sambil jalan. Jangan mau tak, aku indah apa, udah ada merah tuh keluar sekali ya, ya Allah. Sambil jalan bertakbir, beko mau tak dia rancak baju, lima nantu pulang, nah di Batam dia tiba di rumah, beko itu beko, kena takbir dulu. Nah nyampe di tempat sholat, karena kita di masjid, ya bolehlah tahiyatul masjid dan duduk. Gabungkan diri dengan apa kegiatan di depan. Tidak ada ilmu dia lain. Setelah sholat dimulai, ikuti sholat 2 rakaat, ikuti khutbah sampai selesai. Aku ibu-ibu kadang-kadang sudah semayang, abang lipik mukenah, ala lari pulang.
Amo dulu pulang yo, amo bawa kunci ajo agak pembangi mah. Belum boleh bergerak dan berpindah sebelum khatib turun dari mimbar, baru sempurnaan ibadah salat ainul. Nah setelah itu selesai baru kita pulang, faktu asma'u kiri kanan. Nah sampai di rumah tinggal amal ibadah. Apa itu? Bersedekah makanan. Ternyata menyediakan makanan kecil sebelum Aidil Fitri itu sunnah juga rupanya. Lalu sedekahkan, karena kesyukuran itu identik dengan makan. Orang kalau hatinya kadang banyak makannya, tapi kalau hatinya ibu ketik makannya rumah tabaka kadai di kupah de maliang laki lari anak tak basuh api makan tiga embernya itu dah orang ber kalau nyom makin senang hati kita makin terbuka aura makan. Makanya kita bersedekah makanan sebagai wujud kegembiraan. Kita wajib bergembira. Makanya orang yang tak punya segala sesuatu berikan zakat fitrah agar tetap bergembira. Saking wajibnya bergembira satu Syawal, puasa pun haram satu Syawal. Kan seperti itu. Nah kita bersedekah makanan. Saya sampaikan kepada ibu yang selalu menghuni rumah, sedekah makanan pada satu Syawal diberikan kepada yang kaya, juga diberikan kepada miskin. Siapa yang datang ke rumah kita berhak menerima kue kita. Nah ini sengaja khusus saya sampaikan. Biasanya baru tiba di rumah, pintu lah dibuka, nanti tiba pertama ku anak-anak ku beli orangnya pergi menampang tuh. Aja di hari anak tuh, payang dulu, beko sore. Baru tiba di rumah, lu beli pek, mekena orang laman cogoknya, pek itu. Allah dia nak ngeri ibu tedang. Suruh dia ke rumah. Ada dua. Abuin sirup cik berdua kan bisa tu. Agih kue, agih piti kali 5.000 surang hanya lah baik ibadah. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan tamu waktu itu. Kalau itu sudah kita lakukan Bapak dan Ibu, sebelum maghrib malaikat turun bawa stiker. Dan stiker itu dipasang di setiap rumah kita. Apa bunyi stiker itu? Ahlul bait kayaumin waladatul umum. Penduduk rumah ini sekarang dinyatakan bersih seperti anak kecil yang lahir dari perut ibunya. Tinggal cik tugas soalnya bagaimana mempertahankan kemenangan ini dengan tetap beribadah bagaikan kita berada di bulan Ramadan. Silaturahmi tetap dijaga, ibadah tetap dijaga, dengan bahasa lainnya menjaga istiqomah. Dari Lugu Aluang tarik kapakan tiba di situ makan-makan. Tugas hamba hanya menyampaikan, tentu dia awaklah mengamalkan. Main-main ke Kota Panjang tiba di situ hari pagi. Ndak boleh ceramah terlalu panjang, kalau besok diulang lagi. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.